Belum kok tadi bisa meledak dia lah. Bang IJM deh bang. Plan mentok. Plan mentok. Iya, cari yang lebih keren dulu. Oke. Milano. Bujuk. Kan katanya mau steak. Enggak, dia bukan kepengen steak, dia kepengen daging yang banyak remah-remahnya gitu, kayak empal, tapi empuk, manis, kayak sate marangi katanya. Sate marangi ada nggak yang jual ya? Nggak ada. Nggak ada, kata Senayan mah. Itu kurang waktu itu mesti jadi salah jalan ini faktor. Satu. Pas. Ini ada tanggalnya. Malu ibadah umum pakai YouTube ya. Ayah nih. Karena kamera lu jangan dulu, Bos.
Bisa sih. Tapi nanti pas lagi gua PR-nya nih, gua mau share screen nih. Nah mereka kan sedangkan mereka mau operasiin spotlight-nya, terus ininya. Minta sore lagi. Kok suara kamu masuk di sini?
Wati.
Halo. Halo. Nanti aja Kak, bentar lagi. Halo, halo. Coba adik. Bentar dong. Wait. Nama sendiri rename. Masya Allah.
Selamat hari Minggu teman-teman. Selamat datang kembali di ibadah online Komisi Remaja GKJ Jakarta melalui media Zoom ini. Nah, pada ibadah kali ini bertemu dengan saya Sekar dan teman saya Patricia. Ibadah Korem pada hari ini akan dilayani oleh Mbak Ike dengan tema Aku Percaya. Kar, kayaknya kalau teman-teman pada nyalain kamera, ibadahnya lebih seru lagi nggak sih? Jadi untuk teman-teman, kalau bisa nyalain kameranya ya. Bener tuh, Pet. Nah, kalau kita nyalain kamera, ibadahnya kan serasa bareng-bareng. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah bersedia untuk menyalakan kamera ya. Nah teman-teman, sekarang marilah saatnya kita untuk mempersiapkan hati dan juga pikiran kita untuk menghadap kepada Tuhan. Marilah kita berdoa secara pribadi. Marilah kita mengambil saat hening. Teman-teman, untuk membuka ibadah pada hari ini, marilah kita dengan semangat dan dengan penuh sukacita menyanyikan lagu pembukaan yaitu Waktu Tuhan.
Nah, teman-teman, dalam rangka merayakan bulan kebangsaan dan juga kebudayaan, marilah kita menyanyikan lagu Kulihat Ibu Pertiwi. Berarti yang Zoom anak-anak di rumah ya saya. Kalau aku bilang nggak ada, aku bilang Teman-teman, mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita memohon penyertaan Tuhan agar ibadah kita dapat berjalan dengan lancar. Mari kita berdoa pembuka yang akan dipimpin oleh Maisy. Teman-teman, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih ya Tuhan sudah menjadikan ketika kami pada pagi hari ini ya Tuhan. Kumohon ya Tuhan, berkatilah kami yang ingin memulai ibadah kami pada hari ini. Berkatilah kami agar bisa mendengarkan ibadah dengan baik dan bisa mendapatkan pelajaran dari firman-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Mbak Ike pada hari ini, marilah kita menyiapkan hati untuk menyambut firman Tuhan dengan menyanyikan Satu Hal Yang Kurindu.
teman-teman, selamat pagi semuanya. Semoga teman-teman dalam kondisi yang baik. Sebelum kita bersama-sama mau mendengarkan firman Tuhan dan membaca firman Tuhan terlebih dahulu, mari kita bersatu hati dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pada pagi hari ini kami merasakan berkat yang luar biasa dari Tuhan. Kami pagi ini boleh dibangunkan dengan tubuh yang sehat. Kami juga boleh bertemu dengan keluarga kami, orang-orang yang kami kasihi. Dan saat ini kami juga bersyukur boleh beribadah bersama dalam ibadah Minggu bersama Komisi Remaja. Tuhan, syukur kami terasa bertambah-tambah ketika kami menyadari bahwa yang mengikuti ibadah ini tidak hanya anggota remaja, tetapi juga teman-teman kami dari pra-remaja. Tuhan, persatukan kami di dalam ibadah Minggu. Dan saat ini ya Tuhan, kami anak-anak-Mu mau kembali belajar firman Tuhan. Yang kami percaya firman itu menjadi penuntun bagi kehidupan kami. Berkati kami ya Tuhan, bukalah telinga kami, buka pikiran dan hati kami untuk menyambut sabda-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya teman-teman semua, Baike mau mengajak teman-teman untuk membaca firman Tuhan. Tapi sebelumnya Baike mau share screen dulu supaya kelihatan ya. Suara Mbak Ika kedengeran kan ya? Kedengeran nggak yang di rumah? Kedengeran. Puji Tuhan. Jelas. Suaranya jelas ya. Oke, kita akan membaca Alkitab pada hari ini dari Matius pasal 15 ayat 21 sampai 28. Yang di rumah, yang bawa Alkitabnya, boleh dibuka. Walaupun sebenarnya Baike mau ngajakin baca dari screen yang Baike siapin sih. Oke, Matius pasal 15 ayat 21 sampai 28. Di sini kita formasinya lengkap. Ada anggota yang bergender laki-laki, ada yang bergender perempuan. Nah, mungkin yang bagian musik di mute dulu kali ya. Oke. Jadi, kalau Mbak Ike akan membacakan Matius pasal 15 ayat 21 sampai 28 ini, Mbak Ike sebagai narator, nanti yang laki-laki sebagai Yesus, dan yang perempuan sebagai perempuan Kanaan. Nah, Mbak Ike mengizinkan teman-teman untuk buka mute-nya supaya dengar. Nanti kalau ada saut-sautan nggak apa-apa. Boleh buka mute-nya supaya kedengeran nih pembacaan Alkitab kita. Boleh. Divina boleh buka, Feby boleh buka. Tania boleh buka. Semua boleh buka. Grace juga boleh di rumah, Kia. Oke, Mbak Ika akan bertindak sebagai narator, teman-teman, yang laki-laki sebagai suara Yesus, yang perempuan sebagai suara perempuan Kanaan. Kita mulai ya, Matius pasal 15 ayat 21 sampai 28. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Tehanilah aku, ya Tuhan, anak Daud, anakku perempuan, sangat menderita. Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya.
Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya. Laki-laki, Suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. jawab Yesus. Laki-laki, Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan, tolonglah aku. tetapi Yesus menjawab, Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. kata perempuan itu. Benar Benar Tuhan, Tuhan, namun namun anjing itu itu makan remah-remah yang jatuh yang dari meja tuannya. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, Hai ibu, besar imanmu, maka sudah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. dan seketika itu juga anaknya sembuh. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang tidak hanya membaca, mendengar, tetapi juga melakukannya. Nah, teman-teman boleh kembali di mute Zoom-nya, supaya yang ada suara-suara di rumah tidak terlalu terdengar. Nah, teman-teman, tema kita pada hari ini mau ngomongin tentang aku percaya. Teman-teman ingat nggak sih? Kemarin, minggu lalu sama Mas Jordan kita ngomongin tentang apa? Ada yang ingat? Yang mau jawab boleh open mute-nya. Ada yang ingat kita kemarin ngomongin apa sama Mas Jordan? Aduh, jangan-jangan ini deh. Nggak ada yang inget nih, jangan-jangan nih. Atau malu-malu? rencanamu indah bagiku. Itu dia. Siapa yang jawab? Siapa yang jawab tadi? Iya ya? Aku, Mbak. Aku tuh siapa? Tania. Oh, Tania. Oke. Ya, kemarin sama Mas Jordan kita sudah bicara tentang rencana Tuhan indah bagi hidup kita, gitu ya. Nah, kemarin kan kisahnya adalah kisah Yusuf, gitu ya. Kisahnya Yusuf, dan di sana Yusuf dijual sama saudara-saudaranya. Dan ketika Yusuf dijual oleh saudara-saudaranya itu, kita diajak untuk melihat, kemudian belajar dari pengalaman Yusuf itu, bahwa apapun situasi yang terjadi di dalam kehidupan Yusuf, kehidupan kita, susah, seneng, itu kita diajak untuk percaya bahwa rencana Tuhan itu pasti lebih baik dari rencana kita sebagai manusia. Jadi teman-teman, kalau teman-teman mengingat-ingat pelajaran atau firman Tuhan yang disampaikan beberapa minggu belakangan, kita tuh benar-benar emang diajak untuk belajar tentang percaya. Percaya pada rencana Tuhan, percaya pada rancangan Tuhan. Minggu lalu, kan gereja kita, GKJ, memakai 4 bacaan gitu ya. Dari 4 bacaan itu, di Injilnya juga belajar tentang Petrus yang mau berjalan di atas air, tapi dia akhirnya tenggelam. Karena apa? Karena dia tidak percaya. Nah, minggu ini kita juga akan kembali belajar tentang percaya, gitu ya. Hari ini kita akan belajar tentang percaya. Nah, ngomong-ngomong tentang percaya, Mbak Ika minta teman-teman menjawab. Di rumah boleh ditulis di handphone, pakai note di handphone. Boleh juga ditulis kalau misalnya ada pulpen sama kertas gitu ya, note ya. Ada pertanyaan begini, aku percaya, ini kan temanya, aku percaya. Wait, aku percaya, kok nggak keluar? Kepada orang yang titik-titik. Coba dijawab ya. Aku percaya kepada orang yang titik-titik. Menurutmu kepada orang yang apa? Aku
aku bakal percaya nih kepada orang yang titik-titik. Ada yang mau jawab? Kia. Aku percaya pada orang yang apa, Ki? Iya, saya kan, Mbak. Iya, Kia, kamu. Oh, saya percaya sama orang yang memiliki sifat yang sama seperti saya. Memiliki sifat yang sama. Punya sifat sama. Oke. Sama. Tania bakal percaya sama orang yang titik-titik. Yang udah dekat sama aku. Yang udah deket. Oke. Thank you. Lagi nih ya. Baik, kepanggilin nih satu-satu ya. Cynthia, aku percaya kepada orang yang jujur, Mbak. Yang jujur. Oke, thank you. Tiara percaya kepada orang yang apa? Tiara ada di sana? Tiara. Astrella percaya pada orang yang apa, Astrella? Yang dapat dipercaya. Oh, yang dapat dipercaya. Oke. Yang dapat dipercaya. Satu lagi, Semi percaya kepada orang yang apa, Sam? Sama orang yang baik. Orang yang baik. Oke. Ya, terima kasih teman-teman yang udah jawab. Biasanya aku percaya pada orang tadi yang pertama punya sifat sama. Udah apa nih? Baik gitu ya, sama orang yang jujur, orang yang dapat dipercaya, udah kenal lama gitu ya. Rata-rata kita akan menjawab gitu, aku percaya kepada orang yang Dikit. Berapa ya tadi ya? Coba, bentar, Mbak Ike kok nggak bisa ngeklik. Ya, rata-rata kita menjawab bahwa kita akan percaya pada orang yang sudah kita kenal secara dekat ya. Dekat, akrab, ganteng, lebih kuat, gitu. Sudah 5 tahun aku kenal, itu aku bakal percaya sama dia. Yang sebelumnya suka nolong aku, atau aku percaya kepada orang yang dipercaya sama orang tuaku, gitu ya. Oke, pertanyaan berikutnya. Aku percaya kepada diriku sendiri karena apa? Jadi, aku percaya pada diriku sendiri karena Eci. Aku percaya pada diriku sendiri karena apa, Ci? Eci ada di sana? Karena aku dapat dipercaya. Karena aku dapat percaya anaknya. Bisa dipercaya. Oke, thank you. Ici, akun Ici. Ici percaya sama diri Ici sendiri karena apa? Ada Ici di sana? Oke, Michelle deh, Michelle. Michelle percaya sama diri Michelle sendiri karena apa? Kedengeran suaranya ya? Darren Timothy, kamu percaya sama dirimu sendiri karena apa? Karena Tuhan beserta saya, Mbak. Karena Tuhan beserta kamu. Oke. Karena Tuhan beserta, makanya
Darren percaya. Ido percaya sama diri Ido sendiri karena apa, Dok? Karena saya bisa, Mbak. Karena saya bisa. Oke. Thank you ya, teman-teman. Iya. Kita percaya pada diri sendiri, kadang-kadang gue percaya kok sama diri gue sendiri karena ya emang gue ganteng, gue manis. Maka kalau orang-orang itu ngeliat gue pasti mereka terkesan, pede aku. Atau aku percaya sama diriku sendiri karena aku sudah cukup dewasa. Aku bertanggung jawab, aku punya banyak talenta, aku orangnya friendly. Aku itu emang bisa. Nah, yang menarik tadi Darren jawab, karena Tuhan beserta saya, gitu ya. Sesuatu yang dekat gitu ya dengan diri kita. Pertanyaan terakhir. Aku percaya kepada Tuhan karena apa? Cassandra, aku percaya kepada Tuhan karena Tuhan Maha Kuasa, Mbak. Tuhan Maha Kuasa. Oke. Maha Kuasa. Siapa lagi ya? Oh, ada Alin. Alin percaya Tuhan karena apa, Alin? Karena masa depanku di tangan Tuhan. Oke, mantap. Masa depan di tangan Tuhan. Depan di tangan Tuhan. Evan, kenapa Evan percaya sama Tuhan? Ada Evan di situ. Evan percaya sama Tuhan karena apa sih? Karena Kenapa, Evan? Jangan raguan. Kenapa, Evan? karena Tuhan terpercaya. Karena Tuhan terpercaya. Terpercaya. Terakhir nih, Steven. Wah, lama banget Baike nggak ketemu Steven. Steven percaya sama Tuhan karena apa? Steven Sanger. Ada Steven di situ. Tuhan Yesus baik. Oh, karena Tuhan Yesus baik. Oke. Aku percaya karena Tuhan, tadi teman-teman jawab, karena Tuhan Maha Kuasa. Alin bilang karena masa depan Alin ada di tangan Tuhan, karena Tuhan terpercaya, Tuhan baik. Ada juga yang percaya kepada Tuhan karena punya pengalaman, misalnya, aku percaya kepada Tuhan karena mamahku disembuhkan dari sakitnya. Aku percaya kepada Tuhan karena doaku dijawab. Aku percaya pada Tuhan karena ajaran orang tua aku atau ajaran gerejaku. Aku percaya kepada Tuhan karena aku takut berdosa. Nah, teman-teman, tahukah teman-teman bahwa setiap keputusan kita, perilaku kita, itu dasarnya adalah karena kita ada dorongan, ada motivasi. Kita melakukan sesuatu, kita mempercayai sesuatu karena ada motif di dalamnya. Karena dorongan itu bisa karena pengalaman masa lalu, misalnya tadi, aku percaya sama Tuhan itu karena mamahku disembuhkan dari sakit. Makanya aku sungguh-sungguh percaya pada Tuhan. Tetapi ada juga yang memutuskan, aku percaya kepada Tuhan karena kebutuhan masa kini. Contohnya, aku percaya sama Tuhan, aku berdoa padanya karena aku mau ujian nasional. Jadi ada kebutuhan masa kini dari teman-teman. Soalnya nanti kalau aku nggak percaya sama Tuhan, aku nggak berdoa sama Dia, aku mungkin akan nggak lulus gitu ya. Jadi setiap keputusan yang kita buat, setiap perilaku kita itu ada motifnya, ada dorongan yang membuat kita akhirnya mengatakan aku percaya. Tapi ada juga perilaku kita, kepercayaan
kepercayaan kita itu terjadi didasarkan juga pada harapan. Ada sesuatu yang pengen dicapai. Seperti perempuan Kanaan nih, yang tadi bacaan Injilnya kita baca. Dia berani dekat sama Tuhan, dia sampai akhirnya datang kepada Tuhan karena ada sesuatu yang ingin dia capai. Yaitu apa? Anaknya sembuh. Yang namanya harapan itu lahir karena ada keinginan yang tinggi. Kalau keinginannya hanya biasa-biasa aja itu bukan harapan. Tetapi keinginan yang sangat itu yang mendorong seorang perempuan Kanaan itu datang kepada Yesus. Keinginan, ingat, harapan itu hanya muncul kalau ada keinginan yang tinggi. Nah, teman-teman ngomong keinginan yang sangat tinggi itu yang membuat perempuan Kanaan yang tadi kita baca Injilnya, dia datang kepada Yesus dan akhirnya dia percaya kepada Yesus. Yang menariknya apa, teman-teman? Kan tadi kita percaya itu karena ada hubungan dekat, ada hubungan chemistry gitu ya. Ada chemistry antara kita dengan orang yang kita percaya. Tapi menariknya di sini teman-teman, antara Yesus dan perempuan Kanaan itu nggak ada hubungan dekat. Bahkan di antara mereka itu ada gap. Orang yang hidupnya ada saya. Apa gap antara Yesus dan perempuan Kanaan? Jadi ini ya teman-teman, sebenarnya Yesus ini juga nggak percaya sama perempuan Kanaan ini. Dan perempuan Kanaan ini bisa jadi dia tidak percaya kepada Yesus. Karena di antara keduanya ada gap. Apa gapnya? Yang pertama, Yesus laki-laki, teman-teman. Apa masalahnya laki-laki dan perempuan? Ya, di antara keduanya ada gap gender. Yang satu jenis kelaminnya laki-laki, yang satu perempuan. Pada masa itu, pada konteks itu, perempuan itu warga kelas nomor 2. Gitu ya. Laki-laki banyak kesempatannya, tapi kalau perempuan tidak. Itu gap yang pertama. Lalu yang kedua, Yesus orang Yahudi. Orang Yahudi adalah disebut juga sebagai orang yang menjadi anak-anak Allah gitu ya. Sedangkan perempuan ini bukan orang Yahudi, dia orang Kanaan berkebangsaan lain dengan Yesus. Nah, lalu yang berikutnya, Yesus itu punya keinginan pada saat itu ingin meneruskan perjalanan. Sedangkan nih ya, bayangin ya, Yesus ini lagi buru-buru. Pada waktu itu lagi jalan dari Tirus, dia masuk ke Tirus Sidon, dia pengen buru-buru melanjutkan sebuah perjalanan untuk pelayanan yang lain, tetapi ditahan oleh seorang perempuan. Kesel nggak? Kalau kita lagi buru-buru melakukan suatu perjalanan gitu, tiba-tiba ditahan. Berarti ada dua keinginan yang berbeda. Yang satu ingin meneruskan perjalanan, yang satu pengen Yesus itu bertahan. Nah, yang terakhir, perbedaan antara Yesus sama perempuan ini, Yesus, bayangkan, memanggil perempuan itu dengan sebutan anjing, sedangkan perempuan ini memanggil Yesus dengan sebutan Tuhan, anak Daud. Mana yang lebih terhormat? Jadi, kenapa sampai, kok Yesus kasar banget sih? Kok sampai nyebut perempuan Kanaan itu sebagai anjing. Jadi gini teman-teman, pada waktu itu dalam konteks masyarakat Yesus, seseorang yang bukan berkebangsaan Yahudi, katakanlah kalau kita misalnya sekarang, seseorang yang bukan orang Jawa, di luar bangsa atau suku kita, itu memang disebutnya sebagai anjing. Kenapa anjing? Karena pada waktu itu anjing zaman dulu sama anjing zaman sekarang beda ya. Anjing zaman dulu bukan anjing peliharaan. Jadi anjing yang memang kamu nggak dapat hak gitu. Najis gitu. Jadi orang yang tidak berkebangsaan Yahudi itu seperti anjing.
bukan anjing, tapi anjing yang semestinya Yesus menjawabkan nggak dapat berkat dari Tuhan. Nah, Mbak Ike membayangkan betapa sakitnya perempuan itu disebut sebagai anjing, dengan sebutan anjing. Jadi antara Yesus dan antara perempuan Kanaan ini punya gap yang cukup jauh, sehingga kalau teman-teman tadi baca, Yesus itu waktu dipanggil yang pertama kali itu, dia nggak noleh, dia nggak mau berhenti. Karena apa? Kenapa Yesus tidak berhenti? Karena tidak ada rasa percaya kepada perempuan ini. Dan perempuan ini bisa jadi nggak percaya juga sama Yesus, karena Yesus adalah seorang laki-laki, dia Yahudi, dia buru-buru, dan bahkan dia memanggil perempuan tadi sebagai sebutan anjing. Tetapi teman-teman, yang menarik di sini adalah gap itu hilang. Karena apa ya? Kalau tadi kita bahas, kita percaya itu karena dekat. Nah, di sini beda. Jadi perempuan ini percaya kepada Yesus karena dia sungguh-sungguh berharap. Dia sungguh-sungguh punya dorongan ingin anaknya disembuhkan dari sakit. Kita pahami ya, ini adalah konteks seorang ibu. Yang namanya ibu itu pasti deh. Di sini ada Bude Endang, ada Tante Dian yang juga ikut ibadah. Boleh ditanyakan kepada mereka. Seorang ibu pasti tidak ingin ya melihat anaknya itu sakit berlama-lama. Kalau Mbak Ike dengar itu seringkali orang tua mengatakan kalau boleh sakitnya pindah aja ke saya, jangan anak saya yang sakit. Jadi kita bisa membayangkan betapa cintanya si ibu Kanaan ini, perempuan Kanaan ini kepada anaknya, sehingga dia walaupun punya batas dengan Yesus, dia berani menerobos batas itu. Dia memohon kepada Yesus, dia sungguh berharap kepada Yesus. Nggak apa-apa deh, saya nggak kenal sama Yesus, tapi saya tahu dia bisa menyembuhkan anak saya. Nggak apa-apa deh, saya nggak deket sama orang itu. Yang penting saya percaya. Nah, ini teman-teman namanya bukan lagi percaya. Kalau percaya tadi kita bahas, percaya bisa karena ada chemistry, percaya karena kita udah deket lama, percaya karena ada hubungan yang baik, percaya itu karena dulu orang itu nolong saya. Tapi kan perempuan Kanaan ini baru pertama kali ketemu dengan Yesus. Jadi ini bukan sekadar percaya, tetapi ini adalah yang disebut dengan iman. Apa sih iman itu? Iman itu dasar, ya kalau teman-teman ingat, ini ayat hafalnya Mbak Ike waktu SD kelas 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kita belum pernah dekat dengan dia, kita belum pernah melihat sosoknya, tetapi kita percaya bahwa kita bisa diselamatkan. Itu iman. Dan itu yang terjadi pada perempuan Kanaan ini. Dia tidak sekadar percaya karena pernah ketemu Yesus, mungkin dengar ceritanya iya. Tapi dia beriman bahwa Yesus itu sungguh-sungguh dapat menyembuhkan anaknya yang sakit. Nah, pertanyaannya pada kita, seberapa besar iman kita kepada Yesus? Imanku besar sih Mbak, tapi kalau aku lihat Tuhan Yesus itu ngasih bukti jawaban doa. Misalnya aku pengen kuliah di ini, mau Ido dan kawan-kawan itu lagi nunggu ini ya, keterima perguruan tinggi ya. Aku percaya, aku beriman sih sama Yesus, tapi kalau Yesus itu menjawab doa-doaku. Aku percaya kepada Tuhan, aku percaya kalau Tuhan itu memberikan keluargaku rezeki yang cukup. Nah, itu iman yang
apa terlebih dahulu. Nah, pada hari ini teman-teman kita semua belajar percaya, bukan sekadar percaya, tetapi beriman kepada Tuhan, walaupun kita belum menyaksikan buktinya, gitu. Terus berharap, kan karena iman sesuatu yang tidak kita lihat. Terus berharap, terus berdoa kepada Tuhan sampai apa yang kita harapkan itu terwujud. Jadi di usia-usia teman-teman ini mungkin ada yang merasa pernah kecewa gitu ya dengan Tuhan. Kecewa karena apa? Selama ini aku sudah berdoa, tapi kok kayaknya apa yang aku doain tuh nggak pernah kewujud, nggak pernah dijawab Tuhan. Udahlah, aku kecewa, udah tahunan nih aku berdoa, setahun lebih kayaknya aku mendoakan hal yang sama. Tapi tetap aja doaku nggak dijawab. Nah, teman-teman, kembali kita belajar dari perempuan Kanaan, mari kita beriman. Mari kita terus berharap dengan motivasi yang tinggi. Dan berharapnya jangan sama manusia, berharapnya sama Tuhan. Karena kalau berharap pada manusia, pasti kita akan kecewa. Manusia selalu punya kelemahan dalam dirinya. Tapi kalau kita berharapnya sama Tuhan, walaupun kita ngerasanya lama amat nih Tuhan ngejawab doa kita, tetapi berharap kepada Tuhan tidak akan membuat kita kecewa. Semoga Tuhan memampukan kita melalui belajar tentang aku percaya, aku beriman kepada Tuhan ini, kita semakin dikuatkan menjadi orang Kristen yang nggak abal-abal, yang segera kecewa kalau doanya tidak terjawab. Semoga Tuhan menolong kita. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih pada minggu ini kami sungguh boleh kembali belajar tentang percaya beriman kepada Tuhan. Tolong kami semua untuk senantiasa menjadikan Tuhan sebagai pegangan dan pondasi kami. Ampuni kami ya Tuhan ketika kami mudah kecewa, ketika kami mudah patah arang, ketika doa-doa kami rasakan tidak segera dijawab oleh Tuhan. Tolonglah kami untuk senantiasa berharap hanya kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mohon. Amin. Baik, kembalikan kepada MC. Hari ini. Nah, teman-teman, karena kita telah mendengarkan firman Tuhan, marilah sekarang kita merespon firman Tuhan dengan menyanyikan Hatiku Percaya. Saat ku tak
teman-teman, marilah kita mengungkapkan rasa syukur atas begitu banyak berkat yang Tuhan berikan dengan cara memberikan persembahan. Selama pandemi COVID-19 ini, teman-teman bisa memberikan persembahan dengan cara transfer ke rekening GKJ Jakarta atau GoPay, OVOPay, Dana, ataupun link aja dengan cara scan barcode yang terdapat di warta gereja. Ayat pengantar persembahan akan dipimpin oleh Sekar dari Filipi 4 ayat 6-7. Teman-teman, marilah kita membaca ayat pengantar persembahan yang diambil dari Filipi 4 ayat 6 hingga 7. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera, Allah yang melampaui segala akal, akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Nah, teman-teman, marilah kita bersatu di dalam rangkaian doa yang akan dimulai dengan doa Bapa kami, lalu doa syafaat yang akan dipimpin oleh Tania, dan doa persembahan yang akan dipimpin oleh Divi. Teman-teman, marilah kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan karena Tuhan sudah mengumpulkan kami di via Zoom ini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, sekarang kami dalam Tuhan, berkati persembahan ini, semoga dapat digunakan untuk memuliakan nama-Mu. Berkati juga orang yang mengelola persembahan ini agar dapat mengelolanya dengan baik. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus berdoa. Amin. Tuhan, terima kasih atas berkat yang telah Engkau berikan pada kami, sehingga kami dapat beribadah bersama sampai pada saat ini. Sekarang kami akan menaikkan syafaat kami. Tuhan, terima kasih atas firman yang telah kami dengarkan. Semoga firman yang telah kami dengarkan dapat berguna di kehidupan sehari-hari. Berkati juga Mbak Ike yang membawakan firman pada hari ini. Tuhan, kami juga berdoa untuk Korem, berkati supaya Korem dapat menjadi lebih baik. Berkati juga gereja kami, pendeta, dan juga para majelis. Tuhan juga berkati negara kami, berkati para presiden dan pemerintahannya. Berkati supaya negara kami bisa menjadi negara lebih maju dan lebih baik lagi. Tuhan, kami juga berdoa untuk kondisi kami pada saat ini. Tuhan berkati supaya kami dapat terhindar dari segala penyakit. Berkati juga para dokter dan tenaga medis yang sedang bekerja untuk menyembuhkan orang-orang sakit. Inilah syafaat kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Nah, teman-teman, sekarang kita sudah hampir tiba di penghujung ibadah minggu ini nih. Semoga sampai akhir, teman-teman tetap merasakan sukacita dan berkat dari Tuhan ya. Nah, sekarang marilah kita menyanyikan dengan sukacita lagu Lebih Dari Pemenang. Teman-teman semuanya, terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Nah, teman-teman, sekarang kita sudah sudah selesai beribadah. Marilah kita mengucapkan syukur kepada Tuhan dengan berdoa secara pribadi. Teman-teman dipersilakan untuk mengambil saat hening. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mengikuti dari awal ibadah sampai akhir ya. Nah, kita ada pengumuman nih. Teman-teman, karena minggu depan kita ada Bulan Kebangsaan atau 17 Agustusan, minggu depan kita bakal adain acara rame-rame yang dinamain dengan Seriusan. Seriusan itu apa ya? Seriusan itu adalah seru-seruan 17-an. Jadi buat teman-teman jangan lupa ramein ya, jangan lupa datang untuk join meet-nya. Jangan lupa juga nanti kita bakal ada hadiah loh. Jadi jangan lupa join. Terima kasih teman-teman. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu.